Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Putra Ramadanti, Muhammad Amir Pais, Triwahino Priyanto, dan Pipile Anggraini. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbarui. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Amir Pais. Sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban, dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata, dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau non-hayati yang sangat berlimpah. Indonesia salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati terbesar di dunia. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan SDA tak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, green economy. Protokol Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian akses dan pembagian keuntungan secara adil dan merata antara pihak pengelola dengan negara pemilik sumber daya alam hayati, serta memuat penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut. Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, dilihatnya dari sisi astronomi. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuknya pegunungan yang kaya akan mineral. Yang terakhir ada daerah perairan. Daerah perairan Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Putra Ramadanti. 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia. 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, tanah, dan angin. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu 1. Air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri, didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis.
Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen atau penyusun dasar rantai makanan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Triwahyuno Priyanto. Lanjutan. Yang ketiga, tanah. Tanah adalah komponen penyusun permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman pertanian dan perkebunan secara langsung terkait dengan tingkat kesuburan dan kualitas tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen seperti udara, air, mineral, dan senyawa organik. Pengelolaan sumber daya non-hayati ini menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertambahan penduduk dunia dan kondisi cemaran lingkungan yang ada sekarang ini. Yang keempat, angin. Pada era ini, penggunaan minyak bumi, batu bara, dan berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin. Angin mampu menghasilkan energi yang dapat menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Selain sumber yang terbarukan dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain pada umumnya. Beberapa negara telah mengaplikasikan turbin angin sebagai sumber energi alternatif, yaitu adalah Belanda dan Inggris. Lanjutan, yang kelima. Dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Pipilia Anggraini. Studi kasus sumber daya alam di Kampung Ciboleger, Lebak, Banten. Kawasan hutan tetap dalam masyarakat Kampung Ciboleger, Lebak, Banten adalah wilayah yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh adat. Batas-batas kawasan hutan tetap selalu diingatkan kepada seluruh masyarakat Kampung Ciboleger, Lebak, Banten dan selalu dikontrol setiap 3 bulan sekali. Kawasan hutan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk fungsi lain selain perlindungan lingkungan. Kawasan hutan tetap terdiri dari leuweung titipan, yakni kawasan hutan primer yang telah ditetapkan secara turun-temurun yang letaknya di sebelah selatan wilayah Kampung Ciboleger, Lebak, Banten, dan leuweung lindungan lembur, yakni kawasan hutan di sekitar mata air atau pada bukit-bukit yang dikeramatkan. Potensi utama hutan lindung lembur ini adalah untuk perlindungan terhadap sumber mata air di sekitar perkampungan. Luas hutan lindung lembur ini bervariasi mulai dari 1 sampai 5 hektar dan letaknya menyebar di perkampungan masyarakat Kampung Ciboleger, Lebak, Banten. Masyarakat Kampung Ciboleger, Lebak, Banten mempunyai banyak pohon. Tanaman keras adalah merupakan suatu kebanggaan. Ketentuan adat menuntut kepada masyarakatnya untuk memiliki pohon sebanyak-banyaknya. Masyarakat yang banyak memiliki pohon dan rumbun bambu dianggap hidupnya sudah mapan. Bahkan seorang laki-laki yang akan menikah dilihat kemapanannya hidupnya dari lahan garapan rumah dan jumlah pohon atau rumpun bambu yang dimiliki. Karena itu, budaya menanam pohon dan bambu seakan menjadi keharusan bagi masyarakat Kampung Ciboleger, Lebak, Banten. Pohon yang ditanam adalah pohon-pohon yang diambil buahnya seperti durian, duku, langsat, manggis, petai, picung, rambutan, mangga, dan kelapa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.